Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jibna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mudah-mudahan kita semua ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan keluarganya dan kita semua sebagai pengikutnya yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaatul ujma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah malam ini pengajian kita kemarin libur, alhamdulillah sekarang kumpul lagi. Alhamdulillah yang dari Kayu Manis ada, dari Kencana ada, Kampung Bulak ada, alhamdulillah pada hadir. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya dan dari rumah niatnya karena ingin menuntut ilmunya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan keberkahan umurnya serta keberkahan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah masukkan nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya buka kitab Duratun Nasihin, yaitu bab yang saya buka. Banyak yang terjadi di zaman akhir zaman ini, seorang anak yang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya. Dianggap sepele, dianggap enteng, dianggap biasa. Anak sekarang merasa lebih pintar, merasa lebih paling bisa, dianggapnya orang tuanya bodoh, orang tua dulu mah gitu dianggapnya. Padahal pinternya semuanya dari orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, sembahlah Allah, abdikan dirimu pada Allah, yaitu benar-benar kita menyembah pada Allah sebagai umat Islam. Apa yang diperintahkan oleh Allah adalah kewajiban. Dan janganlah mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, yaitu jangan mempersekutukan dengan percaya selain daripada Allah. Walaupun kita punya jimat ataupun punya berkas apa sebutnya, apa barang-barang tua ya, banyak kan ya, ada keris segala macam. Ini kalau saya nggak punya ini mah gitu, banyak kan mah. Ini kalau tiap bulan mulun saya mandi ini gitu, saya percaya sama ini. Tapi Allahnya tetap dia percaya sama Allah, tapi dia masih mempercayai kedua-duanya, tetapi dibilangnya di situ musyrik. Maka dikatakanlah jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua ayah dan ibumu harus berbuat baik. Bagaimana saya berbuat baik? Pak, ibu saya udah nggak ada, emak saya nggak ada. Setiap kita istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Jangan dewek, jangan buat sendiri, jangan. Kalau kita orang tua kita nggak ada, walaupun masih ada juga sama. Kalau ingin hidup kita berkah, rasanya susah wae gitu kan, gelap wae mencari rezeki, banyak-banyak beristighfar untuk diri kita dan kedua orang tua. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa kami
dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Begitu. Kalau hidup kita ini jangan selalu sumpah dan banyak-banyak istighfar terus. Sebab dalam keterangan saya baca al istighfaru tajribu rizqa. Barang siapa yang mendawamkan istighfar akan mendatangkan nyedot datangnya rezeki. Tuh, penting yakin. Istighfar bari sambil kawan ya habis sholat. Walaupun kita tidak habis sholat ya bari diam juga istighfar nggak apa-apa. Yang penting kita sholat 5 waktunya jangan kita tinggalkan. Di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, harus taat kepada Allah, harus taat dan lunak sopan santun pada kedua orang tua, dan jangan bersuara keras ketika orang tua kita berkata. Ini mah anak sekarang kan kita baru ngomong satu ngengir, ya kan? Itu hampir rata-rata. Akhir zaman kita ngomong sedikit, anak nyinyir, gitu kan. Jadi di sini nggak boleh. Jangan kamu bersuara keras ketika berkata kepada orang tuamu. Nggak boleh tuh ngomong keras, apalagi bisa nyuruh merintah. Barang siapa yang memerintahkan orang tuanya, walaupun orang tuanya itu ikhlas ridho, tapi Allah mah tetap tidak ridho. Tuh. Jadi walaupun orang tua kita ikhlas banget ridho, itu orang tua kita, Allah mah tetap ngarido, apalagi orang tua kita ngarido. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Orang yang durhaka kepada ibunya, itu balasannya kata Allah akan aku balas di dunia dan di akhirat. Walaupun di dunia udah dibalas, tapi di akhirat tidak akan ditinggalkan sedikit pun. Kalau dosa lain, misalnya kita berbuat dosa lain nih, berzina atau penjudi ataupun dosa-dosa yang lain, maka Allah tegur lewat musibah, lewat segala macam, maka itu mengurangi siksa kita nanti di akhirat. Tapi orang yang berdosa dan durhaka kepada orang tuanya atau terutama ibunya, maka di dosanya diberikan di dunia dan diberikan juga di akhirat, dan hidupnya akan dicabut dalam keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomong gini kan, gua berdosa sama orang tua gak rezeki gua dapat wae. Sungkun, entar lo. Setelah orang tua nggak ada, emak kita meninggal, maka akan di situ dibuktikan oleh Allah dosa dari dosa dia, maka akan diberikan kemelaratan, kesengsaraan hidupnya dan kesumpukan dalam pikirannya. Percaya nggak nih? Percaya nggak? Ini bukan Allah yang ngomong. Ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, siap-siap hidupnya akan sengsara. Itu dunia dan akhirat. Kalau dia bertobat, bagaimana kalau orang tua nggak ada? Nah, itulah yang agak susah. Takut-takutnya orang tua kita meninggal, dianya belum minta taubat. Masya Allah, serem buat bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Di sini firman Allah yang lain dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Masya Allah, di sini Allah kata Allah nih, Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepadanya, kepada Allah, dan terhadap kedua ayah bundamu harus berbuat baik manakala ia mencapai usia udah tua. Nih apalagi orang kalau kita mempunyai orang tua udah tua, jangan sekali-kali menyinggung perasaannya, terutama kayak Pak Tendang nih udah termasuk udah tua tapi udah lagi sakit. Anak ngomong dah dikit, romanya apa ibaratnya nyindir kita begini. Itu kalau arti orang tua sampai sakit hati, anak kita nanti akan mendapat kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kenapa sih hidup saya begini wae? Nyari duit sumpek wae,
Kadang-kadang gini, itu akibat sebetulnya akibat diri kita kurang beristighfar dan kurang taat kepada Allah dan kurang taat kepada kedua orang tua. Dua modalnya hidup yang berkah mah taat kepada Allah, sholat jangan tinggalkan. Oh, kalau hidup kita pengen terbuka, berkah, tenang, duit walaupun sedikit ngucur, ngecelek dah ibaratnya nggak ngucur, ngucur banyak kerja, ngecelek dah. Tiap hari ada wae, taat dulu kepada Allah, perintah Allah laksanakan, taat kepada kedua orang tua. Kan emak bapak saya udah nggak ada, jarah kepada orang tua, yaitu setiap hari Jumat. Kan makam orang tua saya jauh, sodakoh setiap hari Jumat minimal 5.000 perak. Ya Allah, sampaikanlah sodakoh saya ini untuk kedua orang almarhum, kedua orang tua saya. Sama juga tuh berbuat baik. Lama-lama setiap kita meniatkan istighfar dan sedekah untuk kedua orang tua, maka nanti akan diberkahkan secara pelan-pelan. Kalau Allah kasih Allah nggak sekaligus. Hari-hari Kamis, hari Jumat ngasih, hari Sabtu pengen dapat, enggak. Pelan-pelan diuji lagi. Maka kalau kita dalam kesempakan dalam hidup kita banyak-banyak berdoa pada Allah, yaitu mulainya istighfar. Jangan langsung minta dulu, istighfar dulu minimal 100, apalagi 300, apalagi 1000. Istighfar dulu 1000 dah, cobain. Ya Allah, seribu. Duduk. Habis minta istighfar 1000, minta dah. Ya Allah, saya perlu duit ini ya Allah. Besok saya mau bayar utang. Minta ya Allah, benar-benar mintanya. Jangan bari nggak khusyuk. Karena kadang-kadang berdoa yang tidak khusyuk itu Allah ya tidak akan. Barang siapa yang lalai dalam berdoa, maka dari pengasihnya pun ya Allah enggak sungguh-sungguh. Makanya kalau dia amin, angkat tangan dua-duanya. Di situ saya baca dalam keterangan, barang siapa yang meminta kepada Allah, amin mengangkat kedua tangannya, maka Allah malu kalau Allah enggak kabulkan. Baca selawat minimal 111 habis istighfar. Ntar malam nih jam 12, besok saya Allah perlu duit nih 5 juta. Masa kata pikiran kita, masa dapat duit. Tapi kalau Allah berkehendak kaya kita, Allah berikan kaya lewat mana saja bisa. Kun payakun, dengan yaitu kesesungguhan Allah, kata Allah tinggal gampang. Itu makanya kita harus yakin, percaya. Makanya di sini kita berbuat baik, berbakti kepada Allah, dan jangan sekali-kali mengsekutukan Allah kepadanya. Dan terhadap kedua ayah ibu dan terhadap kedua orang tua harus berlaku baik. Walaupun ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi durhaka kepada kedua orang tua, maka sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati anak-anak sekarang nih banyakan saya lihat dengan mata saya kepala sendiri, masya Allah, orang tuanya dianggap teman, orang tuanya dianggap CS, bahasanya kadang-kadang kurang baik. Itu nggak terasa, dosa yang tidak terasa maka akan dia rasakan nanti setelah orang tuanya nggak ada, maka Allah sengsarakan dunianya dan akhiratnya. Ini Allah yang ngomong. Maka jangan berkata apalagi membentak. Jangan kata misalnya disuruh orang tua nih, itu ngata doang udah dosa. Dosanya dosa, bukan dosa kecil, dosa besar. Apalagi bari nyenyer melototin, emaknya dipelototin. Apalagi saya dengar ada orang bertahun-tahun sama emaknya nggak nanya. Masya Allah, sama emaknya nggak minta maaf. Siap-siap hidupmu akan sengsara di dunia dan akan sengsara di akhirat. Siap-siap. Nggak percaya saya Pak. Emaknya begitu. Walaupun orang tua kita sesalah apapun, orang tua kita salah nih misalnya, banyak dosanya, tetap kita sebagai anak harus taat dan tunduk patuh kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita ahli maksiat, walaupun orang tua kita kafir dah termasuknya, orang tua ini kafir, tetap kita harus berbuat baik dan taat kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua kita orang sholat, orang yang suka ngaji, kita pelotot sama orang tua, nggak nanya, malahan siap-siap hidupmu akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Ini Allah yang ngomong. Tuh makanya di sini barang siapa yang mengatakan apabila diperintahkan orang tuanya ngata
Di sini embung atau bagaimana pada keduanya, dan jangan Anda membentak dan rendahkan dirimu pada keduanya. Jadi kalau rendah kepada orang tua itu sama juga kita kerja digaji 100 juta sama bos, kita tak patuh buat sama bos itu lebih patuh lagi, lebih tunduk lagi kita kepada bos kita, kepada duluan kita yang menggaji kita. Gitu. Makanya jangan sampai terjadi kepada diri kita. Maka kita harus merendahkan serendah-rendahnya, karena kasih sayang dan doa kedua orang tua yaitu akan dikabul sama Allah. Doanya dikabul, orang tua mah sumpahnya pun dikabul. Kan ada riwayat ya, sering dengar dulu masih sekolah SD itu maling kundang ya durhaka kepada orang tuanya, disumpahin jadi batu jadi batu. Itu contoh sebetulnya kau bawa taat kepada kedua orang tua itu bukannya kita seorang ahli ibadah, ahli sholat, zakat segala macam, sedekah rajin, sama orang tua durhaka. Jangan harapkan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini di sini dalam firman Allah yang lain, aniskurli wali walidaika illal masir. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan terhadap kedua ayah bundamu. Makanya di sini jelas sekali, karena itu Rasulullah SAW yaitu dalam sabdanya, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtir walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho kedua ayah bunda kita, dan murka Allah juga tergantung pada murka kedua ayah kita, kedua ibu orang tua kita, yaitu ayah bunda. Jadi kalau orang tua kita ridho, Allah pun ridho. Kalau orang tua kita murka, maka Allah pun murka. Makanya di sini jelas, di sini dalam keterangan yang lain, yaitu bahwasanya tidak dapat masuk surga orang yang jelek kelakuannya, yaitu yang kejam aniaya terhadap budaknya. Nih, tidak akan masuk surga nih orang yang kejam sama budak apa sih, pembantu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak engkau memberitahukan pada kami bahwa umat ini yang terbanyak di antara umat-umat budak dan anak yatimnya? Jawab Nabi SAW, benar, karena itu hormatilah mereka sebagaimana kamu menghargai putra-putra kandungmu. Jadi terhadap anak-anak yatim kita harus menghargai, sama juga kita sayang kepada anak kandung kita. Itu mereka sebagaimana kamu menghargai putra-putra kandungmu. Berikan makan pada mereka dari apa yang kamu makan. Jadi kalau kita ngasih anak yatim, jangan setahun sekali. Kalau ada anak yatim dekat rumah kita, ya kasih seminggu sekali, apalagi tiap hari. Kita makan tongkol, kasih dia tongkol. Kita makan daging, dia kasih daging. Jangan rame-rame, yaitu berpesta-pesta anak yatim digembirakan cuma setahun sekali. Itu sebetulnya kewajiban kita mah itu menghargai anak yatim setiap hari. Jadi sini apa berguna di sini, makanya seperti anak kandangmu sendiri, berikanlah makan pada mereka dari apa yang kamu makan. Sahabat bertanya, apakah yang berguna bagi kami dari dunia ini? Jawab Rasulullah, kuda yang Anda siapkan untuk berjihad fisabilillah dan budak sahaya yang membantu segala yaitu keperluanmu. Maka jika ia sholat, maka ia menjadi saudaramu. Makanya orang-orang yang sholat itu yaitu jangan sampai kita ini menghina orang-orang yang sholat. Gitu maksudnya, jangan sampai kita ini kepada orang yang ibadah kita menghardik atau ngatain. Orang yang rajin ibadah kita katain, maka itu Allah murka dan Allah pun membenci, dan diberikan apa yang ingin, misalnya diberikan pada orang sholat itu musibah atau teguran, maka diberikan pada orang-orang yang menghina orang yang ibadah. Begitu. Makanya di sini dalam keterangan lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya tanya pada Rasulullah SAW, amal apakah yang lebih disukai oleh Allah? Jawab Nabi, sholat tepat pada waktunya. Jadi di sini tanya nih, sahabat bertanya, amal apakah ya Rasulullah yang paling disukai oleh Allah?
Maka Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau udah Allahu Akbar, kalau kita nggak ada kegiatan, nggak ada pekerjaan yang sangat penting, tinggalkan jual beli kita. Walaupun sedang rame, misalnya nih, maaf ya Pak, ini tunggu, kalau mau nunggu dulu dah. Kalau saya mau sholat dulu, saya mau sholat dulu. Kuatnya seperti itu. Kalau hidup kita ingin berkah, sholat tepat pada waktunya, yaitu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu sahabat bertanya lagi, kemudian apa? Jawab Nabi, taat pada kedua ayah ibumu. Lalu sahabat bertanya lagi, kata Nabi, amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling disukai oleh Allah? Kata sahabat nih, yaitu kemudian apalagi ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, jihad, berjuang untuk menegakkan agama Allah. Makanya di sini kita sebagai umat Islam jangan sekali-kali kita merasa benar ibadah kita merasa hebat, sedang sedekah sama orang. Bulan Maulid ini banyak nih, bulan Maulid ini orang kadang-kadang ngumpulin buat nanti merayakan yaitu kelahiran Rasulullah, yaitu Maulid, sedekah. Ada yang banyak-banyak, ada yang pengen di ini misalnya sedekahnya lebih banyak. Walaupun sedekahnya banyak dan ibadahnya paling baik, kalau dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, yang berhak untuk aku layani atau patuhi siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, ibumu. Oh, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Nanya lagi siapa? Ibumu, baru bapaknya. Oh, iya gitu. Makanya mamanya tiga, bapaknya satu. Makanya orang yang udah nggak punya emak, nih banyak dia. Pak Deden udah punya emak. Saya juga nggak punya. Pak Mono juga enggak. Banyak nih, Pandang. Pak Misa masih ada nih, alhamdulillah. Udah, orang yang masih punya orang tua atau punya ibu, senangkan ibu kita hatinya. Kalau kita gak punya apa, kasih. Jangan pelotot sama emak kita. Emak kita dibentak kadang-kadang. Masya Allah. Siap-siap orang yang durhaka kepada emaknya, kepada ibunya, akan diberikan kesengsara di dunianya dan akan diberikan kesengsara di akhiratnya. Ini mah Allah yang ngomong, bukan saya cuma yang baik. Ya, ini bukan lagi ini nih, bukan lagi menyinggung, bukan. Ini mah menerangkan sama-sama kita orang Islam. Takut-takutnya nih sesama Islam sama tetangga pas kita lagi ngererot di surga nggak ada, gitu misalnya takutnya. Jadi diterangkan, dijelasin nanti ini. Jadi jangan sampai ibadah kita capek-capek, gara-gara kita durhaka kepada orang tua, maka ibadah kita tidak diterima. Walaupun itu tahajud rajin, puasa Senin Kamis rajin, bulan Ramadan puasa nggak pernah bongkor, zakat segala macam, tapi durhaka kepada kedua orang tua, maka siap-siaplah, kata Allah, akan mendapat kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Oleh karena itu, sedikit lagi di Malik bin Rabi'ah Asy-Syadi berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salimah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada amal untuk berbakti pada kedua ayah atau ibu sesudah mati keduanya? Nah, di sini nih, ya Rasulullah, apakah masih ada amal atau berbuat baik kepada ayah ibu saya yang udah meninggal? Tuh, lalu di sini maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pertama menyembahyangkan keduanya. Yaitu orang tua udah mati, orang tua kita udah meninggal nih. Kalau kita jadi anak yang soleh, yang solehah, kita sholat, yaitu sholat kodok buat kedua orang tua kita. Takut-takutnya orang tua kita waktu masih hidup dia ada kelalaian dalam sholatnya, kita kodok kodokin buat di sini. Yang kedua, membacakan istighfar buat keduanya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, astagfirullahaladzim. Ini pertanyaan dari sahabat Rasulullah, bagaimana kalau orang tua saya udah meninggal, berbuat baktinya?
yaitu menyolatkan keduanya, membacakan istighfar buat kedua orang tua kita yang meninggal. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya, ya, melaksanakan wasiat yang baik dari orang tua kita kedua-duanya. Misalnya bapaknya wasiat, ibunya wasiat, nanti lo ya kalau gua udah meninggal jangan lupa ya, jangan tinggalkan sholat. Nanti kalau lu sedekah sebut nama gua, itu wasiat tuh, wasiat baik. Kalau wasiat nggak baik mah jangan ditinggalkan. Ini kan gua doyan judi, nanti kalau gua udah mati lu jangan tinggalkan judi ya, ikutin gua nih, jangan. Nanti lu kalau nggak punya duit nyolong kata bapaknya, jangan itu mah. Kalau wasiat yang baik silakan. Yang keempat, menghubungkan kerabat dari keduanya. Misalnya orang tua kita nih waktu hidupnya sahabatnya siapa yang paling kerabat? Siapa nih yang paling dia cintai, temenin? Pas itu dia meninggal, bapak kita meninggal, terus datengin tuh sahabat-sahabat orang tua kita. Itu tata berbakti kepada kedua orang tua kita udah meninggal. Yang kelima, menghormati sahabat-sahabat keduanya. Jadi menghormati sahabat orang tua kita, teman orang tua kita. Jangan sekali-kali sahabat orang tua kita masih hidup yang dia cintai, lalu pas orang tua kita meninggal kita lupa, malah kita omongin. Ya, jangan. Jadi termasuk kita anak yang durhaka tuh. Kalau anak yang durhaka, orang tua kita sudah meninggal, kita melalaikan yaitu perjalanan orang tua kita. Makanya kita sebagai anak nih, ya kita kan sebagai anak nih, karena jadi orang tua, gitu. Ya, karena jadi orang tua, semuanya punya anak semuanya. Anak yang bujang, ada yang udah pada kawin, ngerasain dah tuh. Bagaimana jadi orang tua? Kita kan anak, merasakan sama orang tua pelatak, pelotot, apalagi ngebentak. Entar lo ngerasain kata orang tua dulu mah. Entar lo ngerasain kalau udah punya anak. Bener juga kita diplot. Gak saya kalau udah mama saya, bapak saya belum pernah melotot, malah takut dulu mah. Anak sekarang mudah-mudahan nih, masya Allah. Bener. Nih orang-orang dulu nih, ya orang-orang dulu nih yang banyak nih, yang orang yang tua umurnya sekarang udah 50, 60. Dulu mah orang tua masya Allah takut banget, takut dah. Ya, yang orang yang Pak ini tadi ya, waktu zaman kita masih kecil mah, masya Allah minta jajan nggak dikasih, nggak maksa dulu, enggak, takut dipototin gitu. Makanya sekarang mah jarang. Kenapa? Ya karena makanannya mungkin juga ada yang ya dikasih makan yang haram yang nggak kerasa gitu, makan haram yang nggak kerasa itu. Jadi jangan salahkan anak jika apabila anak kita ini mungkin kita dulu ngasih makannya mungkin ada barang haram yang kita nggak tahu, kita kasihkan anak kita tuh, atau nipu, apa bohong, apalagi menyolong gitu ya, gitu jangan dah ya. Jadi semuanya tergantung kita. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, anak yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada kedua orang tuanya. Supaya apa? Nanti kita sama-sama di akhirat di surga bersama keluarga kita, anak kita, bini kita ada. Kita kalau masuk surga bareng-bareng kan enak. Di surga bareng-bareng ya, bini kita ada, anak kita ada. Ilaha illallah, enak banget. Saya mah kalau besok pengen ganti surga mah gitu kan. Bini saya di dunia jelek. Kalau istri kita masuk surga, itu nanti akan lebih cantik daripada bidadari. Bingung kita ngeliat bini kita, ini bini gua bukan ya? Masalah dulu kan waktu dunia jelek, kok sekarang mah cakep. Kata Allah, barang siapa yang istri yang masuk surga, itu akan lebih cantikan daripada bidadari. Makanya perempuan, para istri ini bilangin supaya masuk surga nanti melebihi cantiknya bidadari. Kalau masuk neraka bagaimana? Lebih jelek daripada sekarang. Itu balasannya Allah. Iya. Kalau dia masuk surga, terus seorang istri itu cantiknya melebihi bidadari. Kita bingung. Dia sekeluarga masuk surga semua nih. Anak kita cantik, bini kita lebih cantik dari bidadari. Ya ilaha illallah. Udah nggak bosan pisan nggak nanti kita mah. Ya, kan di sana mah nggak ada sakit, nggak ada meriang. Kalau di surga mah udah nggak ada sakit lagi, nggak mules, kagak meriang, ya nggak pada pegel. Nikmat aja dong lihat perempuan, di sana mah lihat bidadari. Ini kayak karang kata Pak Susah. Kalau lagi sakit perlu kurang ini orang bini, kagak di sana mah nggak ada. Di surga mah nggak ada meriang, kagak ada sakit badan, kagak ada. Nikmat terus, masya Allah.
so tawa kayak dokter sono gitu kan dia. Karena ini ada keterangannya. Keterangan di surga itu nggak pengen berak kagak, nggak pengen nggak ada mules nggak, yang ada nafsu terus pengen ini pengen bini pengen kita hari ini pengen makan bini bisa kan perawan terus bini kita cantiknya melebihi daripada bidadari. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan anak dan istri kita menjadikan anak yang soleh dan solehah, dan istri kita diampuni segala dosa-dosanya, dan kita masuk surga dalam keluarga kita, dan mudah-mudahan nanti kita nih riungan pengajian kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mati nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, bukan nyinggung, bukan ngomelin, bukan ini mah bukan ngajarin, bukan ngeguruin, bukan. Ini mah mengingatkan sesama umat Islam. Apa yang ada di kitab ini saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa saya dan mengampuni dosa para jemaah sekalian. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.